Ada 3 tahap tuh yang harus kita lalui. Ya. Yang pertama, kita harus bisa proaktif. Proaktif itu artinya kita tanggung jawab, memilih untuk bertindak dibanding menunggu. Pribadi yang proaktif, dia bertindak, jangan sampai menunggu. Atau yang kedua, kita juga harus bisa mendahulukan yang penting. Banyak di antara kita lebih suka mengurus hal-hal yang mendesak dibanding yang penting. Yang mendesak itu belum tentu penting. Contoh. Terima kasih sahabat Mireng masih tetap membersamai kami di Midang Bareng Bang Hak. Jadi lebih baik. Di segmen kali ini kita akan berikan kesempatan kepada tamu kita, tamu Midang Bareng dari ITKes Mahardika Cirebon. Kepada yang bertanya dipersilahkan, ada? Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Nabila dari Cirebon. Izin bertanya Bang, saya takut menghadapi tantangan, namun apakah saya bisa menjadi seorang pemenang? Terima kasih. Iya. Dipersilahkan untuk dijawab Bang Hak. Baik, nah Ananda Nova, ada satu hal yang harus kita ketahui bahwa energi takut itu besar sekali. Hanya saja energi takutnya tidak digunakan untuk melejitkan potensi, tapi menghambat kekuatan kita. Kalau misalnya Ananda Nova itu dikejar-kejar sama anjing, larinya kenceng gak? Kencang sekali dibanding lari yang gak dikejar-kejar anjing kan? Sebetulnya rasa takut itu membuat kita melompat lebih tinggi. Tembok setinggi 2 meter bisa kita lampaui. Kalau sadar itu belum tentu bisa. Artinya bahwa sebetulnya rasa takut mestinya kita gunakan sebagai kekuatan yang luar biasa. Tapi karena persepsi kita yang salah, rasa takut menjadikan kita tidak kemana-mana. Sehingga gini prinsipnya, ketika kita dikasih sebuah perlombaan, katakan begitu. Ada tantangan. Di sini ada gedung A dan gedung B. Mbak Nova ada di sini. Lalu jaraknya itu sekitar 3 meter. Tinggi gedung ini kurang lebih sekitar 100 meter. Suruh lompat dari gedung A ke gedung B. Dikasih hadiah 5 juta kalau bisa. 3 meter loh. Jaraknya 100 meter itu ke bawah. Kira-kira mau lakukan atau tidak? Hah? Nggak mau, kenapa? Karena resikonya akan tinggi, jatuh itu bisa mati gitu. Sekarang dinaikkan, tidak 10 juta hadiahnya, kita naikkan jadi 50 juta, masih mau lakukan? Masih mikir-mikir. Oke, kita nego lah, kita kan temennya. 100 juta mau lompat nggak? Masih nggak mau juga. Kenapa? Rasa takutnya belum muncul. Harapan kadang-kadang tidak sanggup menggerakkan kita untuk mencapai tujuan. Padahal kita kan digerakkan oleh harapannya. Harapan saya lulus dengan baik, saya belajar. Harapan saya di masa depan supaya bisa menjadi lebih baik, maka kita giat untuk melakukan apapun saat ini. Tetapi ternyata harapan tidak cukup untuk menggerakkan kita. Nah sekarang harapan untuk mendapatkan hadiah kita buang semua. Ya, lalu dipasang di belakangnya singa lapar. Ini ada singa lapar nih. Kira-kira mau menerkam Nova. Lompat atau tidak? Iya kan? Ternyata rasa takut lebih membuat kita punya kemampuan yang besar. Jadi jangan mengatakan kemampuan kita itu terukur. Rasa takut itu besar sekali. Maka ketika kita takut tidak lulus ujian, apa yang kita lakukan? Belajar. Belajarnya nggak bisa-bisa Bang, nggak masalah, yang penting baca. Tugas kita belajar. Pinter itu urusan Tuhan. Bonus, pinter, cerdas itu bonus. Tugasnya ngapain? Belajar. Kalau nggak bisa-bisa ngapain Bang? Baca lagi, ulang lagi, baca lagi, ulang lagi. Sehingga ketakutan kita menjadikan kita punya banyak upaya-upaya. Jadi jangan sampai ketakutan menghambat kita tidak kemana-mana. Contoh begini, kalau kita malam-malam, kita nggak pernah tahu kemana-mana nih. Tiba-tiba ada suara ngung. Takut keluar gak? Takut keluar. Takutnya ada di mana sebetulnya? Ada di dalam diri kita. Imajinasi kita yang menghantarkan kita tidak mau berbuat apa-apa. Jadi jaga imajinasi supaya kita bisa bergerak dengan lebih baik. Imajinasi yang suuzon, imajinasi yang buruk sangka,
yang takut kalau gagal gimana, kalau gagal gimana, buang dulu. Sehingga buat Anda, kita nih anak-anak muda, potensi masa depan selalu lebih baik. Sehingga kita bergerak semuanya serba mungkin. Rasa takutnya halangi. Maka tadi saya katakan pemenang adalah mampu mengalahkan dirinya, kalahkan rasa takutnya. Hara. Istimewa sekali Bang Hak. Kita berikan kesempatan lagi kepada tamu Bang Hak yang kedua untuk bertanya. Dipersilahkan ada? Dipersilahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Ryan dari Cirebon. Di sini saya ingin bertanya ya Bang Hak. Ya. Kata orang bahwa kemenangan itu perlu diraih dengan usaha bekerja keras. Ya. Namun apakah ada kemenangan yang bisa diraih dengan usaha biasa-biasa saja? Terima kasih. Baik. Sama-sama. Dipersilahkan Bang Hak untuk dijawab. Pemenang itu sebetulnya melakukan hal yang biasa-biasa saja, tetapi dengan repetition, dengan pengulangan yang sering. Jadi tidak ada pemenang itu melakukan hal-hal hebat. Dia melakukan hal-hal yang biasa. Ambil contoh begini. Kalau kemudian kita berlatih tinju untuk bisa menang 12 ronde. 12 ronde itu satu ronde berapa menit? 3 menit. Jadi kalau 12 dikali 3 menit berapa waktu yang dibutuhkan? Hanya 36 menit. Untuk bisa menang di 36 menit persiapannya sebulan cukup? Kurang. 2 bulan cukup? Kurang. Sepanjang hidupnya mempersiapkan itu. Padahal pertandingannya hanya 12 ronde 36 menit. Berarti seorang pemenang yang ingin mencapai pemenang nanti untuk 12 rondenya, dia lakukan kebiasaan-kebiasaan pemenang. Dia berlatih tiap hari. Ketika dia sudah berlatih, bukan hal-hal yang hebat, dia melakukan hal-hal yang biasa. Lari pagi biasa, gerak-gerak badannya biasa, mengolah tubuhnya biasa, makanan sehat dijaga biasa. Sehingga sebetulnya pemenang itu melakukan hal-hal yang biasa, bukan hal-hal yang luar biasa. Hanya saja kita melihat hebat di hasil akhir. Wah, dia hebat, tahan, pukulannya keras, tapi dia tidak tahu latihan tinjunya. Di dalam latihan tinjunya itu punya banyak sekali aktivitas. Berarti kalau demikian, jalan menuju kemenangan itu jangan dilihat pada akhirnya. Nah, tetapi akhir ini ada sesuatu yang menjadikan dia bisa sampai di situ, namanya kebiasaan. Nah, kebiasaan ini adalah hal-hal yang dilakukan secara biasa dan itu membiasa buat dirinya. Ada satu contoh begini. Ada orang hebat sekali, begitu memanah matanya ditutup Mas Taufik. Sehingga ketika memanah jarak 10 meter, pas sekali mengenai buah apel yang ada di kepalanya. Lalu ada penonton memberikan challenge, tantangan, coba mundur lagi 15 meter. Oke, mundur 15 meter, mata masih tetap ditutup dan dia memanah kembali tepat mengenai buah apel yang ada di kepalanya. Mundur lagi sampai 20 meter pun demikian. Semua kagum. Ada satu orang yang bilang, itu biasa-biasa saja. Loh, enggak, dia luar biasa. Enggak, biasa saja. Nih, lihat saya juga bisa. Lalu dia naik ke atas pohon kelapa, ya. Lalu dia bilang, ambilkan botol di bawah, taruh koin Cina. Koin Cina itu tengah-tengahnya ada lubangnya. Lalu dia angkat itu sebuah botol di atas tangannya dia di atas pohon kelapa. Dituangkan dari pohon kelapa, turun, itu masuk ke lubang koin Cina. Dan itu pas tidak melebar kemanapun. Orang bilang, wah hebat. Enggak, itu enggak hebat. Kenapa? Sudah 35 tahun saya jualan minyak katanya. Jadi terbiasa ngucurin begini udah biasa. Jadi hal-hal hebat muncul dari kebiasaan. Maka pemenang itu punya kebiasaan. Jangan sampai kita lakukan hal-hal yang hebat lalu kita punya rasa males. Lebih baik lakukan hal-hal yang biasa tapi dengan kesungguhan yang luar biasa. Istimewa sekali Bang Hak. Kemenangan, hal-hal hebat bisa dilakukan dengan hal-hal yang biasa, yang kontinu dan konsisten. Kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya. Tetap pastikan, tetap nonton di segmen berikutnya. Tetap di Midang bareng Bang Hak. Lebih baik.